Shalom teman-teman. Nah, kita bersyukur ya, kali ini kita bisa akan kembali belajar. Nah, kita akan belajar tentang 4 hal yang menolong kita untuk mengalami keselamatan dan mendapat kepastian untuk masuk ke dalam surga. Nah, 4 hal itu apa aja? Nah, ini hal pertama yang perlu kita ketahui. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia dalam keadaan kudus dan sempurna. Karena Allah sangat mengasihi manusia, dan kemudian karena manusia segambar dan serupa dengan Allah itu, manusia bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa taat kepadanya, dan bisa menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Nah, teman-teman, hubungan manusia dengan Allah itu bisa digambarkan seperti sebuah elips, teman-teman. Seperti sebuah elips yang tidak ada pangkal ujungnya, teman-teman. Di sini manusia, di sini Allah. Nah, teman-teman, lanjut. Hubungan manusia dengan Allah juga bisa digambarkan oleh sebuah garis lurus yang tidak terbatas, yang tidak ada ujungnya. Ini menggambarkan hubungan manusia dengan Allah yang bebas, yang luas, yang tidak terbatas, begitu teman-teman. Nah, pertanyaannya, mengapa hal itu tidak kita alami sekarang? Ini merupakan hal kedua yang perlu kita ketahui. Allah menciptakan kita, manusia, bukan sebagai robot yang otomatis taat kepadanya. Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas. Manusia bisa memilih untuk taat kepada Allah atau tidak. Nah, teman-teman, ternyata manusia memilih untuk memberontak kepada Allah. Sejak saat itu ada keretakan hubungan antara manusia dengan Allah. Ada perpecahan, ada kerusakan, teman-teman, antara manusia dengan Allah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, manusia terpisah dari Allah oleh sebuah jurang yang tidak terselami dan tidak terseberangi. Manusia tidak bisa kembali kepada Allah karena terhalang jurang itu, teman-teman. Nah, kira-kira apa ya yang membuat manusia terpisah dengan Allah? Kita baca di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Menurut ayat ini, yang membuat manusia terpisah dari Allah adalah dosa, teman-teman. Dosa memisahkan manusia dengan Allah, sehingga manusia menjadi manusia yang berdosa, sedangkan Allah tetap Allah yang kudus. Nah, manusia berdosa punya 3 fakta, teman-teman. Fakta itu apa ya? Fakta itu adalah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Nah, apa saja ya 3 fakta manusia berdosa itu? Nah, yuk kita lihat di Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, teman-teman, karena manusia berdosa, maka saat ini manusia menjadi terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Manusia terus berbuat dosa, aktif melakukan pekerjaan dosa. Berarti fakta yang pertama adalah semua orang berbuat dosa.
Nah, teman-teman, sama seperti pekerjaan pada umumnya patut mendapatkan upah, begitu juga dengan manusia yang pekerjaannya terus-menerus berbuat dosa. Manusia patut mendapat upahnya. Apa upahnya? Nah, kita lihat yuk di fakta kedua, yaitu Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Tuhan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, teman-teman, berarti upah manusia yang terus-menerus berbuat dosa apa? Upah dosa adalah maut. Maut itu apa, teman-teman? Maut itu adalah kematian. Nah, kita tahu bahwa semua manusia akan mati. Namun ada kematian yang lebih mengerikan, yaitu adalah kematian kekal. Nah, tapi kenapa kita tahu hal itu pasti akan terjadi dan menimpa manusia, teman-teman? Nah, fakta ketiga kita lihat di Ibrani 9 ayat 27. Sebab juga manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, sesudah itu dihakimi. Nah, teman-teman, penghakiman itu apa? Nah, penghakiman itu ditentukannya seseorang bersalah atau tidak. Kalau dia bersalah, dia pasti akan dihukum. Kalau dia tidak bersalah, dia pasti akan dibebaskan. Nah, teman-teman, kalau manusia mati kemudian dalam kondisi berdosa, kira-kira akan ditentukan bersalah atau tidak? Pasti akan ditentukan bersalah. Dan kalau bersalah, pasti akan dihukum. Jadi hukuman bagi manusia, bagi semua orang, termasuk saya dan kamu, itu pasti. Jadi fakta yang ketiga, hukuman itu pasti. Nah, apa hukuman yang akan menanti manusia? Kita buka di Wahyu 21 ayat 8. Kita buka ya, teman-teman. Wahyu 21 ayat 8. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, teman-teman, apa hukumannya? Hukumannya adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Semua manusia pasti akan dihukum di tempat ini, atau yang bisa kita sebut neraka. Semua manusia akan masuk ke dalam neraka. Nah, tentu manusia tidak ingin, tidak mau dihukum di dalam neraka, di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Untuk itu, manusia mau berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan cara membuat jembatan. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan manusia sekarang ini supaya mereka tidak masuk neraka? Nah, berbuat baik. Berbuat baik itu baik kan? Karena menolong orang lain yang membutuhkan. Namun apakah saat kita berbuat baik, dosa kita yang sudah kita lakukan selesai? Apakah dengan berbuat baik saya berhenti berbuat dosa, tidak lagi berbuat dosa? Ternyata tidak. Sehingga berbuat baik tidak bisa menyelamatkan. Lalu apa? Beragama. Nah, beragama itu baik bukan? Kita mencari Tuhan. Nah, namun apakah ketika saya sudah beragama, saya otomatis langsung tidak berbuat dosa? Ataupun ketika saya beragama membuat dosa saya selesai? Ternyata tidak. Nah, kemudian manusia kembali melakukan usaha lewat pendidikan. Pendidikan itu juga baik, membuat dunia ini semakin lebih baik, lebih maju. Tapi sama, apakah itu
menyelesaikan dosa-dosa atau membuat tidak berdosa lagi, atau malah kadang pendidikan membuat bertambah menjadi dosa? Ternyata tidak ya teman-teman. Atau ada orang yang berusaha untuk bisa mungkin tidak berbuat dosa dengan hidup saleh, atau kita sebut kesalehan. Nah, apakah iya teman-teman bisa untuk sama sekali tidak berbuat dosa? Dan itu apakah itu menyelesaikan dosa yang sudah diperbuat? Tidak bisa, bukan? Sehingga tidak bisa teman-teman. Nah, ternyata semua usaha kita tidak bisa membuat kita sampai ke sini. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 64 ayat 6. Nah, mari teman-teman kita membuka Yesaya 64 ayat 6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ternyata kesalehan digambarkan seperti apa teman-teman? Seperti kain kotor. Apakah kain kotor berguna? Kain kotor tidak ada gunanya sama sekali teman-teman. Teman-teman bayangkan Yesaya, Nabi Yesaya yang hidupnya begitu dijaga, hidup kudus, hidup suci, ternyata pun menganggap kesalehan seperti kain kotor, tidak bisa menyelamatkan. Sehingga ini semua sia-sia teman-teman, tidak ada gunanya, tidak bisa menyelamatkan. Nah, kalau begitu adakah harapan bagi manusia? Inilah hal ketiga yang perlu kita ketahui. Allah itu memiliki sifat kasih dan adil. Allah itu kasih. Allah tidak ingin manusia dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Tapi Allah juga adil. Dosa harus dihukum. Dan hukuman yang sesuai adalah maut, teman-teman. Lalu bagaimana kedua sifat ini dinyatakan? Nah, kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Tuhan Yesus yang diutus itu, yang dikaruniakan Allah, bisa membuat kita kembali kepada Allah? Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kembali kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia yang berdosa. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Kedua sifat ini dinyatakan seperti ilustrasi berikut teman-teman. Nah, di sebuah kota ada sepasang kembar identik teman-teman. Sebut saja A dan B. A kemudian menjadi hakim yang adil, sedangkan B menjadi penjahat yang sangat kejam, membunuh, merampok. Dia sangat sering melakukan kejahatan. Suatu saat si B tertangkap dan kemudian diadili. Di pengadilan itu si A menjadi hakim yang memutuskan hukuman untuk si B. Ternyata hukuman yang sesuai untuk si B adalah hukuman mati, teman-teman. Nah, kemudian si B dibawa ke sel untuk menunggu eksekusi. Nah, si A kemudian menghampiri ke kembar identiknya itu dan kemudian berkata kepada si B, "B, aku mengasihimu.
Si B lalu menjawab, kamu bohong sekali, buktinya kamu menghukum aku mati. Nah, A menjawab, B, kamu dihukum sesuai dengan semua perbuatanmu. Kamu patut untuk dihukum mati, tapi aku mengasihimu, aku mau menggantikan posisimu. A masuk ke dalam sel itu dan berganti pakaian dengan si B. Dan si B pun bisa keluar bebas dan A menanti hukuman eksekusi yang harusnya dijalani oleh si B. Teman-teman, itulah ilustrasi bagaimana kasih dan keadilan Allah dinyatakan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, sehingga oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan keselamatan, jembatan keselamatan bagi kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita otomatis berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan? Langsung celing begitu? Nah, ternyata tidak, teman-teman. Inilah hal keempat yang harus kita ketahui. Kita buka dulu di Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Teman-teman, ternyata cara untuk melewati jembatan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan adalah dengan mendengar dan percaya. Kira-kira mendengar apa ya? Yaitu mendengar berita bahwa manusia berdosa, manusia akan dihukum, dan hukuman itu pasti, dan manusia semua usaha manusia itu sia-sia, tidak ada gunanya, sehingga Tuhan Yesus Kristus dikaruniakan kepada kita mati untuk menggantikan posisi kita dan bangkit untuk menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Teman-teman, kemudian percaya itu juga sama dengan apa? Percaya bahwa tadi, teman-teman, kalau Tuhan Yesus itu sudah menggantikan posisi kita dan dapat menjadi dan bangkit menyediakan jalan keselamatan bagi kita dan mampu untuk menjadi juru selamat kita, teman-teman. Nah, percaya juga di dalam Yohanes 1 ayat 12. Percaya di sini sama dengan menerimanya. Nyanya itu siapa ya? Nyanya adalah Tuhan Yesus. Percaya artinya juga sama dengan menerima Tuhan Yesus. Bagaimana ya cara menerima Tuhan Yesus? Kita buka Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku beri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan sama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, teman-teman, berarti bagaimana caranya untuk menerima Tuhan Yesus? Dengan cara membuka pintu hati. Nah, bagaimana cara membuka pintu hatimu? Yaitu satu, dengan mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Teman-teman bisa menyebutkan dosa-dosa yang selama ini sudah teman-teman lakukan. Teman-teman bisa mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dan juga mengakui kalau teman-teman ini orang berdosa yang patut dihukum, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan teman-teman mau untuk berbalik dan meninggalkan dosa-dosa teman-teman. Meninggalkan dosa. Itu, teman-teman. Nah, teman-teman juga
hal kedua adalah mengakui di hadapan Tuhan dalam doa kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk menggantikan posisi teman-teman dan bangkit untuk menyediakan jalan keselamatan bagi teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa berdoa secara pribadi untuk menerima Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ada di mana saat ini? Di sisi kiri kah? Atau di manakah? Nah, kalau teman-teman masih di sisi kiri, maukah teman-teman dipindahkan ke sisi kanan? Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa berdoa ketiga hal pokok tersebut. Nah, teman-teman, mari kalau teman-teman sungguh-sungguh mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus, teman-teman bisa mengikuti doa saya. Kita akan berdoa untuk bertobat terima Kristus. Teman-teman bisa mengakui ketiga hal ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh doa seperti yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya mengakui kalau saya adalah orang berdosa dan patut dihukum. Saya mengakui dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Teman-teman bisa menyebutkan dosa-dosa yang teman-teman pernah lakukan. Tuhan Yesus, saya mau untuk meninggalkan dosa-dosa saya, dan saya juga mau mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya saya terima, dan bangkit dari kematian, menyediakan jalan keselamatan bagi saya. Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Itu teman-teman yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.